Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Udadiatul Uma dengan NIM 2111021021023. Yang pertama, teori-teori perkembangan klasik. Teori klasik sebelum abad ke-20. 1. Teori humanistik. 2. Teori disiplin mental teistik. 3. Teori naturalisme. 4. Teori apersepsi. Teori belajar klasik didasarkan pada pemikiran para filosofis yang bersifat subjektif. Yang pertama, teori disiplin mental. Yang kedua, teori humanisme klasik atau naturalisme. Yang ketiga, teori apersepsi dan teori tabula rasa. Yang kedua, teori-teori perkembangan modern. A. Teori behaviorisme. Behaviorisme merupakan salah satu aliran psikologi yang memandang individu hanya dari sisi fenomena jasmania dan mengabaikan aspek-aspek mental. Dengan kata lain, behaviorisme tidak mengakui adanya kecerdasan, bakat, minat, dan perasaan individu dalam suatu belajar. Beberapa hukum belajar yang dihasilkan dari pendekatan behaviorisme. Yang pertama, connection. Dari eksperimen yang dilakukan Thorndike terhadap kucing menghasilkan hukum-hukum belajar, diantaranya law of effect. Law of effect ini terdapat dua, yaitu law of readiness, yang artinya bahwa kesiapan mengacu pada asumsi bahwa kepuasan organisme itu berasal dari pendayagunaan satuan pengantar. Yang kedua, law of exercise, artinya bahwa hubungan antara stimulus dengan respon akan semakin bertambah erat. 2. Classical conditioning menurut Ivan Pavlov. Dari eksperimen yang dilakukan Pavlov terhadap seekor anjing yang menghasilkan hukum-hukum belajar, diantaranya law of respondent conditioning, yakni hukum pembiasaan yang dituntut. Kedua, law of respondent extension, yakni hukum pemusnahan yang dituntut. Yang ketiga, operant conditioning menurut B.F. Skinner. Dari eksperimen yang dilakukan B.F. Skinner terhadap tikus dan selanjutnya terhadap burung merpati menghasilkan hukum-hukum belajar, diantaranya law of operant conditioning, yaitu jika timbulnya perilaku diiringi dengan stimulus penguat, maka kekuatan perilaku tersebut akan meningkat. Kedua, law of operant extension, yaitu jika timbulnya perilaku operan telah diperkuat melalui proses conditioning, itu tidak diiringi stimulus penguat. Yang keempat, social learning menurut Albert Bandura. Prinsip dasar belajar menurut teori ini bahwa yang dipelajari individu terutama dalam belajar, sosial dan moral terjadi melalui peniruan. Teori belajar kognitif. Piaget merupakan salah seorang tokoh yang disebut-sebut sebagai pelopor aliran konstruktivisme. Salah satu sumbangan pemikirannya yang banyak digunakan sebagai rujukan untuk memahami perkembangan kognitif individu, yaitu teori tentang tahapan perkembangan individu. Teori pemrosesan informasi dari Robert Gagne. Menurut Gagne, tahapan proses pembelajaran meliputi 8 fase, yaitu 1. Motivasi, 2. Pemahaman, 3. Pemerolehan, 4. Penyimpanan, 5. Ingatan kembali, 6. Generalisasi, 7. Perlakuan, 8. Teori belajar Gestalt. Gestalt berasal dari bahasa Jerman yang mempunyai padanan arti sebagai bentuk atau konfigurasi. Yang ketiga, memformulasikan teori-teori kontemporer pada era kompleksitas kehidupan manusia di abad 21. Zaman kontemporer dalam konteks ini merupakan era tahun-tahun terakhir yang kita jalani hingga saat ini sampai sekarang. Hal ini yang membedakan pengamatan tentang ilmu di zaman modern dengan zaman kontemporer. Perkembangan ilmu di zaman kontemporer berarti menggambarkan aplikasi ilmu dan teknologi dalam berbagai sektor kehidupan manusia.